Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wa aqrabun. Ngaji fikih pokoknya sistem ini tak niati ngaji fikih. Kemarin juz 1 tauhid, juz 2, 3 tarikh, sekarang sistem itu ngaji fikih. Walikullin lan hae saben-saben wong minar rijal wan nisa. Setiap orang tak gawe ja'alna gawe sapa ingsun Allah mawaliya ing propro waris. Ai asobatan isi waris asobah tau nakang bakal den kei sapa mawali. Jadi setiap orang di luar duwe waris fardhu waris sing wajib iku diwaris asobah. Lima kang perkara taroka kang tinggal sapa alwali jane wong tuwa loro aqrabunan boro-boro kabeh. Lawaladina wong akeh akut kang akat-akatan kang perjanjian sapa aimanukum kira-kira sumpah ira kabeh. Fa'atuhum nasibahum. Fa'atuhum mongko ngekeki sira kabeh hum ing alladzina aqadat aimanukum. Kowe ngekeki nasibahum ing bagian-bagiane alladzina aqadat aimanukum. Ai khudu dahum tekse bagiane alladzina aqadat aimanukum nal miras. Bahwa tinasib asuh-asuh. Inna wa ta'ala Allah kana ikono sapa Allah la kulli shay'in shahida. Ay mutoli andise ningali. Wa min hulan wis setengah sangking halukum ta tingkah ira kabeh. Wa hadza taiki mansukun den nafas bi qoulihi ta'ala kan dewe ta'ala wa ulul arhami ba'dum ala ba'dum. Wa ulul arhami utawi wong sing di faktor rahim. Ba'dum kutis sebagian ulul arhami wa ulul berhak dibanding timbang sebagian sendiri. Ini kalau tenang nol. Jadi cara farok itu di luar waris fardhu ini wonten waris asbab. Kados ibnul am. Nah ini cerita waladina aqadat aimanukum, orang-orang yang berkomitmen bersama. Jadi tidak faktor nasab. Tapi saling berkawan. Itu dhisik gak ada warisan, gini sugih. Jenengan nak ada kanca akrab ya kanca akrab mergawe napa wong liya. Itu dulu zaman jahiliyah wong liya sing seduluran niku duwe warisan pinten sudus. Terus akhirnya dimansuh di ayat wa ulul arhami ba'dum wala bibadin. Setelah itu tidak ada waris kecuali faktor rahim. Kami kalau baleni ya pernah ada dalam periode Islam kanca akrab sing seduluran niku duwe warisan, duwe hak waris. Sampeyan akrab be sinten ngoten gak ada hak waris sudus. Nah, terus sausé akhir-akhir periode Islam dinasah liyane faktor rahim boten saged maris. Iki maksude wa hadza mansukun bi qouli wa arhabi ba'dum aula ba'd. Iriyen itu orang-orang sing aqadat aimanukum, komitmen bersama, berteman serius niku riyen saling maris. Arijalu te pira-pira lanang kawamuna iku nanggung kabeh alam nisa ing atase wong wadon. Wong lanang nanggung wong wadon Dima fatul Allah. Dima kelawan sebab perkara fatul kang ngekeki kelebihan sapa Allah. Ba'dum sebagiane masalah batin ing atas sebagian. Di Allah masih menawa lanang nanggung wedok mergo cara Allah wong lanang dianggep di keutamaan ngalahno wong wedok. Wa bima lan sebab perkara anfaku kang wis nafakono sapa rijal min awalim sang dunyane rijal. Karena wong lanang dianggap sudah melakukan infak min amwalihim. Jadi syarat ekowamun itu syaratnya berhak menguasai itu kalau sudah anfaku min amwalihim. Ya artinya kita harus diwali. Nah orang anfaku min amwalihim berhak apa? Menguasai. Jadi iso menguasai, iso nunduk nang wedok nak pernah anfaku min amwalihim. Dapat solihatu mengikuti standar solihat. Wanita solihat itu sopo. Iku qanitatun. Iku berarti wong wedok sing taat, mutiatun. Hafizatun tur jaga kabeh luwih dimaring wae. Artinya saat bojone ra ono ya jaga dirine nggih jaga dunyane. Hafizatun lil ghaibi li furujihinna tegese maring versi-versine nisa wa ghairiha lan liyane furus fi ghaibati azwajina ing dalem saat ora anane bojone nisa. Bima hafizallah kelawan standar penjagaane sapa Allah. Jadi maksudnya jaga sesuai standar Rasulullah
Ada juga songko ajnabiyah, juga songko hal-hal sing cara Allah haram. Lawalati tewadon takhafuna kang kuatir sira kabeh nusu zahunna ing puri elati. Kalau kamu takut istri kamu itu pure, faiduhunna. Faidu moko nasihati sira hunna ing lati. Fakhawifuhunna wa. Mongko nguatirno sira kabeh hunna ing lati. Wedhe-wedheno sira hunna ing lati Allah kae Allah. Mesti aja lewat kuwe tetep kan wedi Allah. Tidak wong wedok wani sing lanang iku melanggar hukum Allah. Jadi ojo diweden-wedeni mbek sampean tak wedi. Kenapa ya tahu kan? Ya. Ngomong awali. Dikelen. Pulau niku itu saya itu tidak bisa menerima suami kok amadun ditanggung itu tidak bisa. Iku aku tidak bisa memaafkan. Wong sak ngalime kula Kang Romanto, sadar betul nek Quran wahyu. Dia tenan, menjadi santri legal itu dosa tenan. Kula sangat yakin tuh, nek Quran wahyu. Ane saya tidak bisa menerima hukum adat, tidak bisa kok ada di santri tambah ngalim, tambah bayangno di rumah wong wedok, tambah santri bayangno di rumah mertua, tidak bisa. Kita anggap orang ngergani Allah. Di kula niku ayat yakin nek Quran wahyu. Sehingga ketika Allah ngendikan arijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min gua serius betul, saya itu tidak bisa. Guru kula tak tentang, kula rene nanti tidak mantung juga. Kowe sampean kali enak, kula tentang. Kula lu gak punya nyali, artinya nuruti hukum adat wong alim di rumah mertua mboten kuat nggak. Malah kuwi tenan nek pengiran, entek wae isine entek. Iman mukmin kun. Kula sangat yakin Al-Qur'an napa? Wahyu. Kula ngami, wa bil walidaini sana saya yakin betul. Birrul walidain itu wajib. Jadi saya tidak main-main nih. Jadi karena itu wahyu. Kalau biasa sama tuh santri pamit. Kalau rian jadi kayak gede lah juga nggak. Santri kok pamit paparin rumah orang tua. Rarino rawagi detik itu juga tak izin. Marah pamit lah tak izin. Timbang pamit. Sebelah pengen rumah duit lah atau rata pamit rumah orang tua. Lah kelemahannya pondok salam itu tadi ya. Kesuwan itu tadi didikte oleh hukum adat ya. Jadi satu kultur Islam itu selalu kena hukum adat. Hukum adat itu semacam-macam, termasuk biasa orang itu di rumah mertua. Jangan latihan urip ya, melok mertua itu jadi hukum adat. Sehingga menghilangkan hukum wah. Jadi berarti arijalu qawwamuna. Ya akibatnya ngono, belum melanggar hukum wah. Tapi dia dapat kiri. Kemudian itu tantang pengiran, gak tanggung-tanggung. Bener kalau siro kiri tantang pangeran orang tanggung-tanggung ini langgar orang polisi pangeran langgar polisi gak apa-apa langgar pangeran ngono bentuk diwalin tadi istighfar orang wali nantang pangeran bahasa tenaga semua lah yang percaya gak naik wahyu percaya pangeran murtad tau ya percaya murtad semua digitulah walati, kalau sangat ainul yakin tak yakin. Kalau menyangkut tabligh ngoten karo Romanto. Kalau menyangkut tabligh itu fanatik. Jadi umat Islam itu tanggung jawab kita bersama. Jadi sing bodoh. Jadi kalau mulai riyen kang Romanto, mboten mati. Pengen kasus Badunyati badhe gelang Said Muhammad wong alim-alim sendong-sendong bodoh mboten kepengin. Bilala kula niki nate derek hikmah Zuwi damel Quran, derek hikmah Bamus damel riyen. Kim Mustafa Bisri zaman bikin panduan akidah di sunnah itu yang bikin saya, itu yang disuruh Mbah Mus itu saya. Makanya akrab lah dengan Mbah Mus sering dilpun-dilpunan. Karena cara kula ngeten karo Romanto ya, Islam itu ya mulai Islam setengah abangan. Taruh saja ya, kayak santri itu mayoritas kan bapaknya masih belum santri. Dia mondok kena pengaruh kancane. Mulai kok Mustafa, pokoknya sopo itu mayoritas. Aku kiai ya, itu ngerti. Mayoritas santri itu dari keluarga setengah abangan. Terus sebagian kecil dari keluarga Gus nggak sekolah Mahfud. Sebagian lagi sama orang taluan, orang Soviet tuh tobat. Jadi macam-macam kan kelompok santri. Dan semuanya umat Islam, mulai sing sholat sampai sing sholat sampai. Artinya apa? Kalau kita berbagi tanggung jawab, andai kan kiai itu kan hanya menguasai Islam sing untuk hidayah. Karena dapat hidayah dia mondok. Berarti kiai mau tabligh orang yang sudah dapat hidayah. Tapi proses hidayah itu sendiri dia ya gak melok-melok. Ya di pasar, di jalan-jalan, di mana-mana.
Paham karo mantu. Lan jiran pede ae, Ahmadun pede. Ndak ada apa-apa. Iso wae wali kita setingkat batin pede mawon karo pengiran. Mungkin, lho cara wong mungkin. Dan saya ada guyon. Saya berani ngomong gini di depan batin. Ngarepe Kanjeng Nabi kula wani. Karena makanya kalau sampean dibaca, tapi bukan berarti kita GR sombong setingkat batin darahnya mungkin artinya. Mungkin ya mungkin, artinya kita harus pede bahwa yang kita lakukan sekarang itu rahmat. Ora kok wis ora pati wali urip ning dalan-dalan malah nyesal. Aku dadi kiai di pondok ono enak. Lho ridane Allah ukur bae enak. Iso wae ridane Allah wa asa anta terusian wa khairul. Makanya banyak ya kalau kamu baca kitab-kitab sufi itu kan banyak orang yang dihormati oleh wali-wali top ternyata dia mau tukang angon kambing. Karena justru dia dadi wong cilik potensi ngrumat mboke tinggi. Bareng ditiliti jebule dene iku ngrumat sapi, ngrumat wedhus, susune iku diombekno ibune. Karena konsekuensi dari besar kan ibu dipasarkan pembantu. Nggih mboten. Kulo dadi kiai gedhe ora mesti maslahat kanggo ibuku. Ke konsekuensi kalau kiai gedhe ibuku tak pasarkan pembantu kan mboten. Iso wae berhubung kalau kiai cilik bisa bejo kan karena kiai cilik tak rumah dhewe. Nek kiai gedhe kan bisa tak pasarkan pembantu. Berhubung sedengan jadi pembantu bapake cek sayang. Lah ini orang yang makanya ini kan pangeran ngendikan dirija apa wala tatamannu ma faddalahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lah Suwandri itu markai itu tadi gara-gara ditekfir ndak alim idola tetap kiai. Kiai ini jadi model Islam. Lagi ini guna-guna amen tahajud ya kepinginnya santri tahajud. Kiai ini dia gede kepingin gede. Sehingga kaifiatut tabligh yaitu tadi ya, kita kan sering diceritani sahabat itu mulai Ammar, Suhaib, Bilal sampai sahabat yang jadi khalifah itu hilang. Kiai jadi satu-satunya model. Padahal enggak, Islam itu enggak begitu gitu. Paham ya? Dan kita harus serius melihat Islam itu ada di Kalimantan, di Sumatera, di pedalaman Irian Jaya, juga Islam ada yang di Eropa. Dan semuanya butuh mubalek, butuh pembimbing. Dan mereka punya peran sekali dalam Islam. Tapi kapan kita jadi angkuh, nak orang kok Badim rakyai, nak orang kok Muhammad Pasuruan rakyai, nak orang kok Kiai Memun gak kiai, kapan? Itu keangkuhan. Mulai Imam Ghazali ketika beliau diidolakan karena alimnya dia sadar. Kan ada tuh, kebenaran minimal yang orang tidak butuh alim itu kan ada. Misalnya kita sholat 5 waktu, kita jamaah di masjid, tidak butuh alim pun pasti benar. Saya sering ngomong sama Balukman, wajib birrul walidain kan nggak butuh alim. Kita sekedar ngaji ngerti kalau birrul walidain itu wajib. Justru ketika kita memaksakan ila darajatil alim itu memaksakan. Ya taruh saja ngene, mbokmu cara pengiran urupe kak 5 tahun, gara-gara kowe maksa ngalim nglangkai 6 tahun. Akhirnya mbokmu wis mati. Jadi kowe ngejar fardu kifayah, nglalekno fardu ain. Begitu juga menyangkut nafkah. Kowe mestine iso golek nafkah saiki, golek soben-soben tak sempati. Ngerti-ngerti bojomu wis gak simpati. Ngerti-ngerti terjadi adawa wis tahun. Pas wis suge adawa wis puncak. Adawa yo kebencian orang idolakno. Jadi kita ini sering, jadi kalau serius, jadi saya bertanggung jawab di depan Tuhan dengan pendapat ini. Jadi umat Islam, umatnya Nabi itu ada di mana-mana. Mulai tukang pasar, mulai tukang parkir, sampai yang di kampus, sampai yang jaga. Jadi ayo nakalan karo manto. Orang dipaksa model Islam, model kiai. Sementara kiai ambak, kasus Banawi, kiai Memun, kiai gede, koalisi dengan pejabat, kenal bupati, gubernur. Dan mereka senang kenal bupati, gubernur. Alhamdulillah di departemen mereka ada masjid, ada pengajian. Tapi sementara santri butuh anut model kiai ini. Lah yang nggak disadari kiai bahwa model ini ketika muayyan, ketika satu-satunya model itu melahirkan Islam yang mana-mana. Paham betul? Termasuk itu mau. Kenapa banyak Islam jamaah tabligh, Islam Ahmadiyah? Karena memang nggak tersentuh. Kita sudah kadung menutup diri gaya Islam yang begini. Paham ya? Ngerti-ngerti kita ini tidak tersentuh. Dia pun mau ngerti ini Ahmadun Islam ya ala Tegalrejo, Islam ya ala Pak Daim. Sementara teng kampus ya ono masjid, ning departemen kepolisian ya wonten masjid. Bahkan ning rutan tempat orang-orang di penjara ya ono masjid. Di rutan juga ada penyuluhan keagamaan, rutan-rutan didatangkan kiai dia pengen narkoba. Bahkan entertainment, TV sing nggono wong blodor-blodor ya ada judul Astagfirullah Tobat. Paham betul? Dan ceritanya juga mengarah kebenaran. Gambarannya juga wong jahat kalah mbek wong tok. Tapi kapan kita angkuh? Kalau Islam di rumah, contoh Ahmad Jendok, padahal Islam berjalan mulai ini entertainment.
Paham ya? Bahkan di dunia yang kalau sampean itu nggak mungkin orang Islam ya. Bang Warmanto, jadi kita harus serius, kita harus pede. Jadi kita kesuwan, mengenai anggu model Ahmadun kesuwan. Jadi si tua basolah tambah anggu kita kesuwan. Oleh para tuzaku antusam ujub. Kadang kita ngaji loh. Saat kita ngaji sufi kan tidak oleh ujub, merasa bener di tepat deh ujub. Ujub itu menuju. Merasa bener dia sobat dia pun dan ngerti kiri dia punya juga bener. Wah syukur tenan bukan kamu kiri Allah ben kurang ajar. Alhamdulillah. Kenapa gaya? Malah ucul katanya kau malah ucul. Ya bisa kali tadi wali. Jadi kita kudu yakin nek kabeh umat Nabi, umat kabeh umat Nabi. Bahkan sing sedurunge iman kuwi umat Nabi. Cara Nabi wong sing ngusir beliau itu mau diberi malaikat di gunung dari Nabi. Dari malaikat Jibril tak beri gunung man. Mojo. Mungkin bapaknya orang iman, anaknya iman. Jadi sekedar potensi gua anak jatah anak wae karo Nabi diurungkan. Paham? Iku mergo kita kudune di mental fafiru ilallah. Jadi mental dasar Islam itu manusia diajak berjalan menuju Tuhan. Itu harus jelas ya. Jadi orang itu harus kita ajak menuju Tuhan. Itu tadi dengan standar minimal ya, artinya standar minimal itu tadi ngarumanto ya, tentang rutan wonten penyuluhan orang anti narkoba. Nanti ning sarkem ya minimal dak zina. Ya begitu terusnya. Nek koruptor ya jangan korupsi. Nek gone keluarga sementing aja selingkuh, aja kekerasan. Standar minimal itu harus kita punyai. Dan yang menyentuh per detail Islam, per apa-apa itu enggak. Itu tadi tidak Bagimyati, tidak Kiai Memun, tidak Bapak Adol, tidak Kiai besar. Ya kita ini. Itu syukur kan. Ya Allah jenengan udah dene kula cilik malah enak Gusti dakwah teng mugi-mugi. Malah enak. Jadi cilik kan enak. Dakwah yo oke, jaman ora panjang malah enak kan. Yang aman kan. Iso wali, mergo ora entuk walesan donya. Dadi kiai gedhe entuk walesan donya. Ditakon temoni bupati, gubernur, buaya. Kiai cilik mesti wali sampean. Kan gak populer kan. Langsung ibadah itu pengiran kan gak basa-basi. Malah nyaman. Mulanya saya Junaid yang terkenal wali itu Imam Junaid terkenal wali umatnya banyak ribuan. Itu ketika beliau mati santrinya ngisi ketemu. Ya saya Junaid, engkau orang terhormat begitu, diikuti dari berbagai penjuru. Apa perlakuan Allah pada engkau? Jawab Imam Junaid, gak ada gunanya kabeh. Tohat minal isyarat-isyaratku yang tak ulang lagi gak ada gunanya kabeh. Illa rokai'atun roka'atu haku belal fajr. Kecuali rokaat kecil sing tak sujudno pangeran awakku kubelal fajr sedurunge fajar. Karena itu waktu kita dihalak dengan Allah sendiri. Makanya saya itu tidak bisa menerima ono santri gak tahajud itu tidak bisa menerima. Bukan fakta. Ya itu tadi kesuwan. Kita anut hukum adat itu kesuwan. Saya kalau pulang memaksakan rangno enak. Kowe memaksakan ngaji. Kowe urip ku jek manusa iku jek rawan sirik. Terus mbek pangeran empun, sampeyan munajat mbek pangeran Gusti jenengan negeri kula ngeten niki. Jenengan kudu gelem nyepuro kadung takdirnya. Makanya saya itu istighfar kan Allahumma anta rabbi khalaq. Nah, terlanjur engkau ciptakan. Nah, gue fi'il madhi, terlanjur engkau ciptakan. Wa ana abduka. Saya ini hambamu. Wa ana ala dika wa dika mastata'tu. Semampu saya akan berusaha ala dika sesuai perjanjian engkau. Wa dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Saya selalu berlindung dengan perlakuanku sing elek. Terus Abu laka bi nikmatika alayya. Saya selalu kembali engkau dengan nikmatmu. Separuh-paruh iso tobat. Terus Abu bikampi, tapi saya juga kembali membawa dosa. Fakir li fa inna la yufuru fa illa anta. Jadi kesetiaan terhadap Tuhan harus kita kumandangkan tiap fajar bahwa aku terlanjur engkau ciptakan. Makanya setiap saya salah kudu dinan tobati. Kita ndak, tahu-tahu kita ini tidak pernah istighfar. Tahu-tahu kok pelaku sejarah kok kiai-kiai. Santri ngalim dari barokah, enggak ngalim kualan dek nek menangan kok benar. Kudune adil kan santri ngalim mungkin pinter. Saya uteknya apik. Misalnya orang pinter salah tuan. Ya, adile opo adil ngono. Yang korem. Tapi kan kuatir, teori ku kan rugi deh. Menang terus. Ngalim barokah dek, nek ra ngalim kuatir nih. Kok penak terus. Harusnya dia kalau sudah bertauhid ya wis ngalim ora urusan, itu bodoh ora urusan. Nek mulisan tauhid itu koyo kula wis fana, ora pikiran.
Ngaji urusanku bodoh rasa. Ngaji urusanku orang ngaji urusan bodoh banget. Udah wong Islam pikiran kantrine ngalim tora kuliku. Mantel itu. Kalau pede mulang ya boleh nak mulang sing tenanan. Kalau Nabi nak mulang ya tenanan. Paham berapa urusane pengiran. Jadi kita ini apa? Mulai bener Nabi. Innahu la yuhanu ala qalbi illam astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Atiku iku sumpah, nek ora istighfar ping 70. Misal sampean jajal Mas Pur, sampean istighfar kubelal pagi sebelum fajar, akan kelihatan betapa dunia itu tidak penting. Misalnya sampean lagi di musuh utawa duwe senengan. Nah istighfar kan nyaman. Ya Allah, au bika misari masolatu. Aku laka binikmati ka'aliyah. Saya akan selalu kembali dengan nikmatmu. Suatu bika bifasir li fa'inda ulai suru-suru fa'ila anta. Ya karena itu tadi ya, kita ini terlanjur lama ya, bikin diri kita sebagai pusat sejarah. Mulanya ketika Nabi Muhammad kecelakaan Nabi Isa terlalu bersih. Mulanya Nabi Muhammad mau terlalu bersih sampai karena sahabat itu ngerti kersane Nabi terlalu dibersihkan. Itu sampai ulama ijma selain nifati sidik amanat tabligh fatona nifati al-arad al-basiriyah sisi-sisi kemanusiaan. Itu Nabi butuh kawin. Dia Nabi perang dia nanti kalah. Nah orang mangan jelas. Karena al-arad al-basariyah ini justru yang menghentikan rububiyah Nabi. Karena Nabi trauma dengan Nabi Isa. Sampai gimana? Anggapnya Rumanto Jabal Rondo. Mereka dia terlalu bersih malah lucu. Mereka kiai bersolar nakalan. Kok Mustafa Ahmadun si nakalan. Kalau kiai senang politik, kok senang politik. Kiai sepuluh rabinom, kiai kok rabinom. Jadi wong soleh kok Ahmadun malah nakalan. Tapi nak sama istighfar gak iso sampe nakalan. Lah kita kan itu loh Mas Pur. Sak bodoh-bodohne Mas Pur, sak bodoh-bodohne Mbak, sak bodoh-bodohne Ahmadun tahu terlanjur di standar kesalian gitu yang saya makanya saya ada bosan-bosan ngomong. Pak Romanto, kita ini terlanjur punya standar kesalian. Rupa-rupanya API Kiai Gauran, API Kiai Rambi Dorondong, API Kiai Rapolitik. Kita ini terlanjur punya kriteria kesalian sesuai versi kita. Lah ironi kita terapkan yang mulia kan gak terapkan gue kan. Sehingga kita gampang, anti orang lain tuh gampang. Kita terlanjur punya standar kesalian. Misalnya API Kiai lah yang palu gaza, saya palu gaza. Sampai itu mau, Kiai orang tahu tahajud, Kiai amin rokokan lah, Kiai menjagungan. Jadi kita terlanjur punya apa? Standar kesalian. Dan standar kesalian ini sehingga jadi sampean ngadili wong liya. Kowe wani ngadili Kiai jejeran karena apa? Kowe standar kesalian, Kiai kok politik. Begitu juga, krungu Kiai kok narik syariah. Kiai kok lah asal kembali ajro, terus Kiai ora minta apa, pondok diperas, padahal Nabi dhisik ora minta apa. Jadi kita terlanjur banyak punya standar kesalian ini. Sementara kira ora rasane. Mare kula nyarano tenan Kang Romanto, apike wong koyo madun ya, piye kita kiai cilik lah kiai ya mantu kiai. Dia apa ya secara baik-baik silaturahim sama tokoh-tokoh. Tapi sampean ora usah mudhun santri GR. Niki bodoh ya ini monggo musyawarah HP umat budi. Dadi GR to. Bodoh kiai nakalan, sampean mudhun santri diceritani terus. Ngomong berapa. Kowe nang ruwono. Dadi fair. Yang sami kiai ini monggo mikir umat Nabi bareng-bareng. Sebagai gada amanat Nabi Muhammad dinane gada. Kulo ki nang kok iki ono model nama. Tapi siapa kayak harus juga ya wis ya. Belum tahu ya. Nak wani hebat kan. Iku tuane ya. Oh, ada iku tuane santai. Kira-kira enggak ada. Merasa dijarendor. Itu dewean. Kayak itu, saya itu punya teman Tegal. Pondok Tegal apa pondok Tauhid? Pondok Tauhid itu kan mengajarkan liyane Allah khawatir. Tidak teman bangun, pokoknya gak sopan. Tapi kan, itu kan bangun orang sopan. Ah, bodoh khawatir. Jadi apa model itu? Jadi orang berkomodo khawatir gitu, bodoh kiai kan. Beda sama lah. Kalau enggak pondok Gus Andi mantune Gus Fatah ya, pondok Taufik. Memang di situ pondok spesial Taufik. Nek bedino diajarno ali ana wong khawatir. Terus soalnya beda.
Bodoh. Nah kita gak, ini urusan bodoh-bodoh tanggung jawab di umat Nabi. Jadi kalau dia gawa amanat Nabi jenengan iki betul. Sowan mon beda tenggi sepuh napa tegus-gus. Niki niku Gus jenengan pemimpin, kula nggih pemimpin, nah kula ndik kelebihan ngaten jenengan ndik kelebihan ngoten. Nah ini musyawarah pimpin umat sepundi. Sampeyan sing percaya jenengan pinter dosa. Aku percaya orang atus ya. Kiai 200 iki 10 musyawarah mboten imbang. Berarti sampeyan sombong nek jujur. Dan kita harus pakai standar Quran. Jadi memang menyangkut rumah tangga, menyangkut tablek, umat balihu andi walau ayah itu harus kita anggap halal serius. Itu yang menghentikan Allah, yang menghentikan Nabi. Nah, kita itu sorai, jadi adat itu, masya Allah, subhanallah, sempurna udah dan sama anut adat itu. Adat kita repot kan? Iya, mau pulau di koncol, nakal tapi tak percaya sampai saiki. Misalnya masyarakat itu kan yang dengar mantan, sampai harus modal nih Rugem, Ahmad Sun modal Tegalrejo. Seakan-akan beban agama ini pada orang yang sudah mondok. Iku musola mati salah kiai, masjid mati salah kiai. Nah, cara kula ora. Aku salah Allah dari kancaku. Lumayan, aku serapati di salah kita. Maksudnya dia. Tolabul ilmi kan fardhotun ala kulli muslim. Saat kita sudah tolabul ilmi berarti kan sudah ada berdoanya yang gugur dari kita karena kita sudah tolabul. Lah nek wong awam wis ra tolabul ilmi ra tanggung jawab ning masjid. Mesti dosane kan loro. Makanya kita ini jangan merasa enggak pede dengan orang awam. Sakjane wong awam sing nyalano masjid biduan mati Saleh Rumanto, Saleh Ahmad. Kita orang usah peduli sama itu. Kita ngurmat masjid atas nama Allah. Nah ketika kita ada atas nama Allah, kita ngurmat masjid. Itu perkara terdorong orang awam dolim. Ya mereka harusnya kan merasa dosa. Ahmadun itu saya enak jadi muslim sampai tolabul ilmi. Aku muslim sing rapati sampai urung tolabul. Tapi ada Jawa kan enggak. Semakin kita tolabul ilmi, semakin semua peristiwa agama dibebankan ke kita. Waktu ini kiai latihan kiai itu beban kabeh urusan nanggar TPA sama urung kebebanan kultural, mergai rapantes atau titik rapantes. Jadi orang wajiban tau, hukum kultural. Ada tak kira rapantes tak ada apa yang buat dia tenang. Itu kan repot. Kan cara kancaku salah masyarakatmu. Aku yang soleh aku setelah beli ilmu itu turun. Tangan itu bener. Kalau tengok dan kalau nanti masyarakat kalau tenang lah. Hanya kalau kerja di Yogyakarta ya sebagian masyarakat itu. Kejinan orang alim nggak kerja. Aku orang alim orang ngerasa salah. Gue orang bodoh orang alim berarti orang lakoni fardu tolabul ilmi. Masyarakat itu coba turuti teman-teman bodoh. Wadribuhun, faiduhunna. Walati taqafuna nusuzahunna faiduhunna moko nasihati sira guna ing lati wahjuruhunna lan ngenengo sira guna ing lati fil madji ing pira-pira tempat turu wadribuhunna lan mukul sira guna ing bisa dadi nek pas jempure oleh den pukul tapi pukul maksudnya dorban lan mukul ghairu mubarikin kang ora melukai dadi ora ya pokoke sanksi lan dorbu sanksi ora kudu dipukul. Pakai natok aku mongko lamun to asiro. Berarti doroba arti ini orang mesti mukul sanksi. Soal doroba masalah artinya ya misal jadi orang mesti. Pakai natok aku mongko lamun to aso pun isa kum isiro kafe. Fala tabku mongko jombole isiro alih dengan tesing zat sabilan ing salah. Inna wa satana wa kana ana sapa wa palian. Iku zat sing agung kafirat zat sing gede. Wan kip sulamun kuatar sira kabeh sika kobeni hima ing konflik antarane zaujat. Fapatu mongko ngutuso sira hakaman ing penengah. Min ahli sangi ahline rajul ahline sing lanang. Wa hakaman lan penengah min ahliya sing ahline wedok zaujat. Jadi ketika dua suami istri iki sedang retak, itu sing apik nak lagi nang nengah yo sing sitok ya kirim utusan mediator, sing sitok kirim utusan mediator. Jadi kalau pengiran dibakar serius, gue musyawarah bepadain kan gak pantas, gue kirim Romanto sebagai delegasi utusan kemaslahatan. Bujum tuh kirim sopo, dua delegasi itu cocokan. Iya, kelirunya madun. Terus kan orang. Jadi Quran sampai detail.
Lho nggih, tapi Quran bakas kehidupan sampai detail. Mulane iku Mas Bur kula sering ngomong ya, Romanto, umpama pondok salaf cara pengajaran Quran kayak ini itu betapa ora dadi jimat ya Romanto. Jadi pangeran nganti ngendikan wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau suami istri sedang konflik. Wong konflik kan arah-arah ngomong. Terus tinggal mau malah ditukaran malah ngomong. Dia kirim delegasi kan. Jadi Madun ngomong Romanto, betul ngomong Sopo, terus ketemu dua delegasi. Yang kawin deh. Delegasi ini selingkuh. Kalau kata ayah begini. Nanti malah kayak garu-garuan. Jadi detail, pengiran bagas aturan itu detail. Di ayat ini yang dipakai Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pernah kirim delegasi ke Muawiyah. Terus Muawiyah takok, "Mahadal hukmu." Mesti delegasi model apa? Mesti kan gak ono ning Quran. Terus Sayyidina Ali baca ayat ini, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'atu hakama min ahli wa hakama min ahli." Ya hadza ya Muawiyah amru zawjah, pakai qabi ambil ummah. Muawiyah iki mau urusan bojo. Iki urusan umat. Mestine luwih butuh hakama min ahli. Bang Hermanto, Muawiyah iki urusan bojoe Allah ngutus saling kirim delegasi. Apa meneh iki urusan Jadi kudune kan ngono. Mulane kula dosa tenan Ahmad. Kalau kowe salah paham ning sistem ning jejeran sik pondok dia. Kowe kirim delegasi. Delegasi dari pondok kita mempertanyakan diskusi sudah. Kan jadi jelas masalah ya, udah beremang dia kok politik. Gue kok majumno dari larang-larang, ya anak larang. Jelas termantau kirim delegasi. Itu misalnya diserang kode kirim delegasi, ini udah dengan kedua. Lalu delegasi ketemu ini terserah. Kan tapi kan jelas. Transparan. Iya transparan. Bahasanya kirim delegasi kayak ada lele. Dari delegasi lele ketemu kumpul delegasi politik. Jelas musyawarah. Musyawarah gak apa-apa. Jangan balok. Nggak balok. Tapi jelas. Kalau bingung musyawarah no. Jadi misalnya kiai sing wis mapan-mapan secara politik, kiai kok ada roti sini kiai, sini wong. Macam ni podo dia kok politik sini kiai. Secara ulama mayati. Jadi kan jelas delegasinya terdebat. Jadi ngomong kiai kok melanggar hukum Allah. Jadi kamu ambil dikirimi delegasi di Ali. Pak Arman, dia aja kok apa pedi-pedinan. Lalu berarti namanya. Kapan-kapan. Ayo, jadi jelas. Jadi masalah itu dikonfirmasi, kita balun. Apa ini? Lalu kalau gentleman Mas Ronaldo, kalau rian orang mengeluhkan rakyat, itu kalau gentleman, soalnya lebih Pak Justice, gentleman, diskusi. Yo ngeke solusi tenan. Sudah kontrak pemain tak kontrak no. Beneran. Orang gremeng tok rakyat saiki ngene ora kok zaman Bali itu sampe apa kan gremeng. Wong kowe sowan Pak Cicis yo ono, sowan Bayan sini yo ono. Ijangkal parani sowan. Lanang. Lho tenan kan Mas, kula riyen sampean sowan ora tak jang ngaji malah kowe tak parani tak kon ngaji karena saya itu Karmanto kula baku. Nah aku ngaji karena jawaban Ahmad bin berarti aku kalah mbek Aden. Tapi nak aku ngaji karena amruh terpanggil karena perintah pengiran. Kula marani. Lalu kula orang rasa utang biasa mbek sampean lho, apa atas sampean awak ben bubar kula ora rugi. Pintu wis ibu swarga lho. Lho karena amruh, karena berangkat ae karena amruh kula. Lalu nggak jangan ngotot, namanya nggak apa-apa kan soal kiai atas nama amruh, itu sampai nggak perlu kecewa. Misalnya diperlakukan nggak terhormat, sampai nggak perlu kecewa. Aku soal amruh. Tetapi nak kerana basaria, kono sinus. Waduh, tak soal sebelah sini, itu betul. Berarti kira kerana amruh betulnya apa? Sampai ngelakoni perintah apa? Uang ngelakoni perintah apa? Ngambung tekel yang ngerasa ino, gitu kan? Gue nak sholat tak sujud, ngambung tekel, ngerasa ino kan? Gue tenang kerana amruh. Pemenang sowan bayatin, macam mana sebelele ora tersinggung, krono amruh. Tapi nggak marah. Mereka amruh. Gak apa-apa tenan, kali-kali praktek no. Ojo kejutan, kirim delegasi. Paling dijejeran, mau nyari siro kirim delegasi. Mau nyari sepiro, nganti kirim delegasi gak sowan dhewe, malah ngamuk paling. Nah sama jamu kok kecewa, berarti orang krono amruh. Krono amruh pede mawon. Delegasi ini pengiran aku, gak tanggung-tanggung.
Ngoten hebat ini. Orang yang berangkat karena amruh itu ono hebat. Maksud hebat itu wibawa tenan, wibawa cara Allah. Artinya kan nyaman. Orang berkepentingan Mas. Wong cara Allah kan menang. Karena amruh ini mah. Kalau ini suan gede, lagi cilik sampai satpam nyaman. Kalau misalnya ngaji di satpam, ini orang kau inong kalau ngaji atas nama amruh. Saya ngaji aku satpam, saya tukang dino, karena amruh. Orang merasa hina kan karena cara adat. Misalnya sampai dakwah di satpam, dia ikut dakwah ini. Saja sampai tertanam betul karena amruh. Ini mungkin yang harus melakukan nahyu. Berhubung saya lakukan nahyu ini yang satpam, ya aku tekan satpam. Karena amruh, kalau ini nanti gitu. Orang, buat yang terus, kalau aku mulang cara nuruti adat, apa terima murid Ahmad dari King Desa. Orang elit tuh, nggak bisa murid putune bangun, cara kalah kan nonton. Tapi nak kalau amruh kan sama saja, mulang putune gede ya amruh, mulang kiai cilik ini ya nyaman kan? Mati ya. Nyaman, udah nyaman. Gak usah kerasa Indo, santai. Jadi mau kerja kan ngoten, kerja ning bank ya amruh misalnya. Ngurmat lele ya amruh, kayak gitu ya. Amruh nyaman kan. Orang ngono ngrasa Indo. Ya maksudnya nak bank yang ada orang Islam di bank amalat sing jare sing ra bunga, bank padha wae. Padha boleh rezeki ngono ae. Jadi jajal, jadi Sayyidina Ali itu pernah dikirim delegasi ke Muawiyah. Muawiyah tanya, Mahadha, artinya ini tradisi apa kok main delegasi segala? Terus Sayyidina Ali baca ayat ini. Ketika dua suami istri konflik, konfapatu hakaman ahli, hakamam. Iki amrut umat yang Muawiyah. Iki urusan paham, ini urusan sistem pendidikan. Jadi kudunya nak maskur janggal sistem pendidikan rukem atau sistem pendidikan rakyat. Ini amrut teko. Soan nih Pak B, nggak soan juga bagian teko datang. Saya mewakili kelompok yang nggak punya pondok dan kelompok ini juga mayoritas nggak ada pondok, namun yang tertentu. Jadi agama itu mewakili kelompok mayoritas. Dengan mewakili malah minoritas. Mereka memang buat ikut sama ikut berarti sama ke minoritas. Itu itu. Wah, perangkat terbang. Grogi gimana kalau logikanya gimana? Kan grogi, akhirnya belum diskusi. Apa masalahnya? Nah ini begini, ada masalah bersama. Jangan nyelesaikan DN buatan sakit, kami juga kalau DN gitu buatan, moga kita pecah. Nah terus diskusi, beres kan? Nanti kan ada solusi. Nah, solusinya itu misalnya Ahmad bin Yusuf dia mulang pondok kuiki, kalau sama mulang pondok Pak DN kurang gede, kan nyaman. Dia mulang nih, kalau kan keren. Mertua ambil bangga, santri mantu kontrak pondok kerapsan. Ini keren. Paham ya? Iurida. Jadi ngutus utusan iku iurida lamun ngersakno sapa dua zaud lan zauja islahan ing kebaikan. Iwafik mongko maringi taufik sapa Allah taala bena kuma. Nek wis ana kiriman delegasi Iwafik mongko maringi taufik sapa Allah bena uma antarané zauja. Masalah umat nggih ngoten andikan ada saling hakaman nggih diparingi taufik. Jangan kirim delegasi gak apa-apa. Inna wa satune Allah kana ana sapa wae aliman khabir, alim terus bijak. Ya ora kok alim tok ya ono bijak gitu. Jelas. Sani guru wae padha karo mantu. Kados pondok Quran. Kulo ngrasakno tenan Mas Bur. Kulo pelaku. Kulo niku nate derek nang Kudus tahun apa pinten. Iki ngoten karo mantu. Pondok Quran nemen oleh ra roh iki. Jadi carane mbasuh najis sapa disusah. Dan itu jadi keberadaannya Kiai Saroni Kiai Sepuh. Kulo kan sering sowan. Sampai kalau akan derek muncul, kalau ada Suwan Nawawi. Memang problemnya pondok Quran itu neng ilmu rusak, ilmu fikih. Nggak pondok fikih yang ngoten, kodok biasa, sebeda rondo biasa, guyonan uraan. Bayang kalau jadi orang suka melok mertua, pondok fikih uraan kan, jadi bayang nurik melok mertua, jadi kan bodoh aja. Tapi dengan kejanggalan ini kalau kita gentleman ya Suwan paham deh. Kalau nanti Suwan gigi gitu, nanti Suwan gigi juga. Jelas masalahnya jelas. Tapi kita kurang amruh. Saat itu mereka nggak ngerti. Saya ini Gus Ba orang alim nggak ngerti. Tapi berhubung kurang amruh itu hebat. Kurang amruh kita bisa mencaratnya. Jadi karena berangkat dari amruh kalau mantu, kau amruh khawatir untuk di sini sih dicuek gitu. Nah kurang amruh wow, sama ngabuk tekel orang rasa ino banyak krono. Amruh, pemenang terima di sini siapa kabeh misalnya. Kan nggak ada kebel. Jurah belobel, jurah kepikiran zaman kurang amruh. Sembari sampai kepikiran akan benar sih ya.
Sowan ra dikemah enggak rugi. Padahal nelpon sih. Iku adu nafsi, itu adu nafsi. Karena kerana amru kan pun. Kono Gus gede sampai Al-Azhar, aku gak kalah gede nih, mati di mayoritas. Kono Gus gede ngalim, kan minoritas kan umum Gus ngalim kan minoritas kan. Kita lah rapati ngalim, mayoritas kan juga rapati ngalim. Ini tidak dialog. Jadi ini mayoritas dialog sampai minoritas. Gak mirip-mirip, gak minoritas. Saya gak mau praktek doang. Anggur kalau amruh tidak ono hebat. Anggur mana hebat ya kalau amruh. Wa budulan nyembah sira Allah ing Allah wala tusyriku bi syai'an lan aja nyekutana sira bi lan apa syai'an ing babar bisa ing apa. Di kowe sowan yo krana amruh, ora usah sirik. Engko nak krana wong jenenge sirik. Wa bil walidaini ihsanan api apa lan wong tuwa. Yo krana amruh. Tapi wong tua krono amruh enak karo mantu. Misale wong tua tetep ra hormat mbek kowe, tetep rasane yo ora rugi blas wong sampean ihsane krono amruh. Wa bidil kurbalan kalawan kerabat ayat amal masakin wa jadi kurba tanggo sing parek wa jadi junubi. Wa sahibi jamilan sing duweni keparekan. Aerofik bisafarin. Jadi faktor kanca sing parek sama-sama dalam perjalanan. Aerofik si kanca bisafarin dalam perjalanan ausinaatin utawa ing dalam kerajinan penggawean. Jadi kalau konco kerja atau konco lunga wakila azauja, sahib jambi maknanya zauja. Bab Nisabin dan Ibnu Sabil ning perjalanan. Maksudnya kalau nanti takut isanti tahu gajah begitu. Gue Ibnu Sabil kok perlu disakain lebih. Ada yang lukani gue BMW. Jadi Ibnu Sabil. Ada yang lalu buka mobil, selo, basiam. Maksudnya Ibnu Sabil harus mundi. Saya ikut gue mobil. Saya mantap gue SGX. Kau nyate ini Ibnu Sabil lagi. Mulai musafir ini anak edalan ya berarti nak sing go mobil kan gampang mulai kurang anak edalan jangan edalan nggak akrab jalan itu mulai itu sampai kayak anak jalan kan mulai anak sing go mobil setiap saat itu mulai itu berarti orang mati ibu sakit mamalan perkara malaikat yang miliki apa imanku inna wa satna wa ilaihi syukur seneng sapa wa man ing wong kana kang ana sopan salam di sombong fakuran terus sombong banget alanas nyambungi alanas bima utia kan barang sing dikai sapa man aladina rupane akeh foluna kang bakili sapa aladina wa ya'muruna nasa bibuhlan merintah manusa bil buhli lan basil wa tumulan nutupi sapa akeh ma atahnu ing barang kang maringi sapa wa min fardhi sang anugerah Allah lan mereka melakukan kitman yaitu termasuk bakhil wong alim sing nglakoni kitman minat ilmi cek kitmanul ilmi wal mali lan kitman dunya cek kitman ning ilmu cek kitman ning dunya wa atat nalan nyediano insudul kafirin marang pira-pira wong kafir azaban ing siksa muhinan kang nyina. Jadi bahwa ini kula rencana sederenge Idul Fitri ini kula khatam. Jadi kula boyo Muharram. Lah mungkin nak siap khatam berarti Syawal ngantos Muharram wa hadis mawon. Tapi misalnya bukan khatam kita khatam Muharram. Tapi insyaallah kata khatam ini mun jus kan berkaitan kuyon bimatun lan wama yakuni syaiton waladina lan wong akeh yunfiku nakangin fakal sebab ladina amwala beriaan nas karena diketokno manusa ngapi infak jumlah peres bae jadi infak anwal riaan nas karena kepen didelok manusa muro inalhum sing ngetokno lagu maring nas wala yukinu lan ora padha iman sapa anas billahi lan Allah ala bil yaumil akhir sing lakonine apik ora faktor iman billah lan ora faktor bil yaumil akhir. Mau kalau gue diskusi mbek kiai tak faktore amruwa cek didelok wong cek ora nggih nyaman. Nek sampean saiki kan mboten dengan tempur. Antar pondok kirim delegasi, tapi kudu di forum. Ben mikir umat ya tak wong akeh iku padha wae itu jenenge murah ilanas. Itu kan rugi ya ngetok ide besar juga ana sing delok. Nah iku yang murah ilanas ora bener. Iku jenenge wama yakuni setan wa korina fata korina kancane setan wama dai wama dan kali kaya ali ilmu amalu billah mau iman sapa akeh billahi wal yaumil akhir kaya apa apike kaya apa indahe andikan mereka iman billahi wal yaumil akhir iku mau infake sedekah ilmune iku indah umpama atas nama apa lan dina akhir wa anfaqu mimma razaqahum wa kana wa bihi alim. Inna wa satuna wa lazim orangane sapa miskola daroten ing sak miskole darah. Dadi Allah taala itu gak nyiak-nyiakno meskipun amalmu sithik banget.
tenan nyaman tenan. Misalnya kok masbur ora kiai, ora wong gede. Tapi miskola darah ora bakal sia-siakno pangeran. Ini wong masbur, misalnya kita sowan Pak Jirjis, sowan Al-Khatib. Apa sih susahnya sowan? Ya itu tadi kita bikin solusi. Rata-rata umat masih mencintai jenengan. Nah, ini begini, wonten kiai ngaten-ngaten. Kan ada miskola darah meskipun setelah orang-orang besar itu kita tidak terlibat lagi, tapi Allah tetap menghitung betapa proses itu kita ikut terlibat. Biasa wae lah, pertama Gus Yogyo faktor haji rumah atau maktul, ambil purnomo kasih. Itu meskipun istilah darah, tapi wae pertama beliau ngerti tentang Yogyo karena itu. Podo soal Islam sini nggone pertukangan faktor 3, Islam nggone apa ini? Faktor Fuade, Islam kalah seperti faktor Mustafa. Itu meskipun sekolah darah, tetap cara Allah ini, kan hanya angko kita, kepengen muslim sing saat mujadi. Lungge kan, itu kan karena angko kita ngomong sosokan habis Sabah Nawawi, tapi tak wis kiai gede. Justru itu angko, mestinya kita merasa soleh di sekolah darah lah, merasa soleh. Kalau Allah mau ya amal sekolah darotin, koiro ya. Jadi kalau nyaman saja, cuman Ahmadun sowan rumah lho kok nyaman krono amro iki cilik iki gedhe aku ora ro wis anak lho amro wah kok nyaman ya lho ora ono bedane blas kok sowan atabik iki gedhe sing Ahmadun mboten ya ora ono rezeki ora ono senenge padha mawon mati rasa kula niduki mulai panjenengan profesor sampai satpam mati rasa amro wah kok nyaman kan gak ngrasani kan padha mawon semare ngrasani sampean Abdul Nafsi ya sowan bano ikram gitu suatu sama tiga. Larang ngono Quran nomor inna muhala simu sekolah. Larang itu kurang sekolah jagal ya, ambil sekolah lister. Enggak apa-apa. Awal sederhana sadar itu. Lalu dia marahi ukuran sekolah lister sing tak gajah lagi. Iku semari perkara kan iku. Sampai mertuane korban. Muni mantune badan kan gak keren, mantu bajine. Mereka kurang ontok. Jadi menurut saya itu ompok kan ini. Satu hasanat. Awalnya ini ngasih tobat itu berarti. Wa inta kumpama ana darah iku khasanatan. Senajan to nak sak darah nak iku khasanatan yudo iba. Ora nikel-nikelno sapa wae ing darah. Pulau fil tapi orang hasanah. Cara apa malah sak darah. Atau darah sing hasanah. Engko apa yudo iba wa yutimulatin hu ajron. Wa